Kita mulai ya. 1, 2, 3. Co-host admit semuanya. Shalom, selamat pagi, baik yang di gereja ataupun di rumah masing-masing. Ini perdana bagi kita semuanya, tanggal 17 Oktober ini, kita mengadakan tatap muka terbatas. Selamat datang tamu istimewa dari Bogor, Bapak Adam Tanadi, Ibu Lisa, Ibu Ovi, dan Pak Indra. Tuhan berkati. Selamat datang semuanya, Jemaat GPI Jati Bening, baik yang di rumah ataupun di gereja. Dengan penuh syukur, gereja menyambut Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik dalam ibadah hari ini, baik yang mengikuti ibadah tatap muka terbatas di gereja maupun yang mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing melalui Zoom meeting. Mengucap syukur, hari ini kita dapat beribadah secara tatap muka terbatas. Bagi jemaat yang belum bisa hadir di gereja dapat mengikuti melalui Zoom atau melalui rekaman YouTube GPI Jati Bening. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Terima kasih kepada keluarga Bapak Jeffrey Rumayomi yang melayani melalui pujian istimewa dari rumahnya di Papua. Seluruh jemaat atas kesetiaan Anda dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan serta persembahan dan persepuluhan dan janji iman pengadaan tempat ibadah. Kegiatan gereja, mari mendukung dan mendoakan kegiatan-kegiatan gereja kita yang diadakan melalui Zoom meeting. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari mempersiapkan diri kita untuk bergabung dalam kegiatan gereja minggu ini melalui Zoom. Yang pertama, Persekutuan WBI akan diadakan pada hari Selasa, 19 Oktober 2001, pukul 19, dengan acara persekutuan dan kesaksian. Renungan firman Tuhan dan kesaksian disampaikan oleh Ibu Evangelis Elizabeth Sianturi, yaitu istri Bapak Pendeta Andreas Prastio, Gembala Sidang PPW Sentul City. Ibu-ibu dan kaum wanita, mari bergabung melalui Zoom meeting, pasti banyak berkat yang akan kita peroleh. Kegiatan doa, gereja mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bergabung dalam kegiatan doa melalui Zoom setiap hari Rabu jam 19 atau jam 7 malam. Kemudian doa malam hari Jumat tanggal 22 Oktober dimulai jam 10 malam. Ketika kegiatan Panitia PI, mari mendukung dan mendoakan. Kunjungan ke cabang U Karyadadi, Panitia PI dan Pendeta Edi Sujarwo akan melayanan ke cabang U Karyadadi pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 23 sampai tanggal 24 Oktober. Dalam rangka mengantar Saudara Andika Rian Saputra untuk diperkenalkan kepada Jemaat U Karyadadi sebagai calon gembala sidang. Kegiatan KKR, yaitu akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 13 dan 14 November. Dengan tema Indahnya Hidup sebagai Umat Pilihan, diambil dari Mazmur 65 ayat yang keempat. Pembicara Bapak Pendeta Noto Sumarto, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cisauk. Kemudian nanti ada pokok-pokok doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulisa Masu. Kemudian di buletin juga ada laporan persembahan, laporan perpuluhan. Kemudian ada jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun semuanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita bangkit berdiri semuanya. Kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita masyurkan namanya, kita agungkan namanya. Kita pujikan nama Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita sambil bertepuk tangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
kasih Tuhan yang luar biasa, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita pujikan tema gereja kita, tema GP Jati Bening, yaitu bersatulah bagi Tuhanmu. Nanti kita sambut dengan oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita pujikan nama Tuhan, tema gereja kita, untuk menyambut panggilan berbakti. Mari umat Tuhan di Jati Bening bekerjasama untuk gerejanya. Gerakkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu. Kita akan pujikan sekali lagi. Mari umat Tuhan di Jati Bening bekerjasama untuk gerejanya. Gerakkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, Gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu. Untuk mempersiapkan panggilan berbakti, kita pujikan nama Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat.
panggilan berbakti diambil dari Mazmur 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, anugerah yang luar biasa atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, dan Engkau yang mengurapi dalam ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau yang berkati. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam kami menyampaikan syukur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab. Kita pujikan nama Tuhan, tak dapat aku duga, bait pertama, kedua, dan ketiga. Singer saya persilakan. Kelak di
Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 35. Saya mohon dengan hormat kepada Saudara Stevi untuk membacakan firman Tuhan ini. Waktu saya persilahkan. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau engkau datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 1.000 orang ia sanggup melawan yang mendatang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat kedamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk bubuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, terima kasih Saudari Tevi. Kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Kita pujikan nama Tuhan, Kau berfirman. Untuk doa syafaat nanti Bapak Pendeta Paul Disamasu, saya persilahkan. Apapun yang terjadi Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
Untuk doa syafaat, saya persilakan Bapak Pendeta Paul Rizka Masu. Waktu, saya persilakan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh datang kepadamu, kehadiratmu bersama-sama dengan jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami boleh bersama-sama menghampiri tahta-Mu yang mulia. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami juga boleh berdoa syafaat pada pagi hari ini. Saya bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa siap tidak saja untuk mendengarkan doa-doa kami Tuhan, tapi Engkau senantiasa siap untuk menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin gereja-Mu Tuhan, GBI Jatibening hingga pagi hari ini. Engkau sudah memberkati gereja-Mu. Terima kasih untuk gembala kami, Pendeta Edi Sujarwo, sebagai gembala sidang kami, kiranya Tuhan terus memimpin, memberkati dengan kekuatan, kesehatan yang baik, terus memberikan hikmat, akal budi, sehingga hamba-Mu dapat memimpin jemaat ini dengan lebih baik lagi, bahkan semakin banyak orang-orang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih untuk ibu dan kedua anak mereka, kami menyerahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Terima kasih untuk setiap anggota panitia perancang Tuhan yang sudah memberi diri untuk melayani di jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap anggota panitia perancang. Tuhan terus memberikan hikmat akal budi sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik, sehingga jemaat akan semakin berkembang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Kegiatan-kegiatan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik dan jemaat diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk kegiatan-kegiatan ini Tuhan. Kami serahkan kegiatan-kegiatan ini, kegiatan doa Rabu, doa Jumat malam, doa Fajar, KPW yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk cabang-cabang yang ada, BPW, TPW, yang ada di bawah gereja-Mu Tuhan, Pos PI, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, kami ingat juga Pak Tri di Solo dan Mas Usa yang melayani di Bogor. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon supaya Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh sehat kembali, dapat memuliakan nama Tuhan bersama-sama di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan terus memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Presiden Jokowi dan semua pemimpin-pemimpin kami yang Engkau sudah tunjuk untuk memimpin negara ini. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat akal budi sehingga mereka dapat memimpin dengan baik. Negara kami semakin maju dan berkembang. Kami juga berdoa sehingga Injil boleh terus diberitakan di negara ini dan semakin banyak orang-orang Indonesia yang akan boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami juga yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati keluarga mereka, juga orang tua, bahkan mungkin ada saudara-saudara yang masih di kampung, orang tua yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka juga dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tamu-tamu yang ada di gereja pada saat ini dari Bogor. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah. Biarlah kebaktian ini boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami serahkan juga keluarga Rumayomi yang mengikuti ibadah ini dari jauh, dari Papua. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih juga untuk kesaksian yang akan kami dengarkan nanti. Ibu Elizabeth yang akan bersaksi, Tuhan memberkati kesaksiannya. Terima kasih kami boleh menyerahkan semua pokok-pokok doa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak saja sudah mendengarkan, kami percaya Tuhan sudah menjawab doa-doa kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur untuk berkat-berkat-Nya. Mari kita pujikan nama Tuhan, yaitu menyenangkan-Mu.
Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Panggilan memberi diambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa diedarkan. Jemaat silakan duduk kembali. Untuk jemaat yang di rumah bisa melalui transfer, melalui yang sudah terpapar di kamera kita masing-masing. Untuk doa persembahan, saya mohon Bapak Rahmat Widodo bisa maju ke depan, Pak Wid. Mari kita menaikkan doa. Bapa Allah yang penuh kasih, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam satu nama Putramu Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari yang melalui Tuhan senantiasa melengkapi mencukupkan segala keperluan anak-Mu Bapa. Limpahan berkat-berkat-Mu, kasih-Mu yang begitu nyata bagi setiap anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu senantiasa berucap syukur atas berkat kasih. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu memberikan bagian berkat yang Tuhan limpahkan untuk kami, dan berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, serta berkat-berkat itu menjadi pelayanan kasih bagi sesama, dan luaslah kerajaan-Mu Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Widodo. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita siapkan jiwa, pikiran kita untuk kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Susarwo. Tapi sebelumnya ada pujian istimewa dari jauh, yaitu dari keluarga Bapak Jeffrey. Untuk waktu, saya persilakan Pak Jeffrey.
Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk jemaat Jati Bening atas kesempatan yang diberikan kepada keluarga kami. Pagi hari ini kami akan membagikan berkat melalui pujian. Ku tahu
Terima kasih untuk keluarga Bapak Jepri yang sudah memberikan pujian istimewa yang jauh dari Papua. Bahkan juga tadi juga Pak Jepri juga membawa renungan juga di kelas dewasa. Jadi ada tugas yang luar biasa di minggu hari ini buat Pak Jepri. Apa kabar semuanya? Baik? Ya, luar biasa ya, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Saya percaya semuanya sehat, baik, dan pasti diberkati Tuhan. Saya tak copot ini aja. Kalau minggu yang lalu saya itu berkhotbah nggak ada orangnya. Puji Tuhan kalau hari ini saya berkhotbah ada yang melihat, ada yang mendengarkan. Wah itu luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, kita sebelum mendengar firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhingga, karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dan bahkan selalu kami rasakan. Pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan dahsyat. Kalau saat ini kami ada seperti sekarang ini ada, ini semua karena kuasa dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan, supaya berita firman Tuhan hari ini menjadi berita yang terbaik, sehingga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, baik mereka yang berada di ruang ibadah ini, maupun mereka yang berada di rumah mereka masing-masing, firman-Mu akan didengar dan bergema atas mereka, sehingga kami semua mendapatkan kekuatan atas iman kami. Karena kami percaya, firman-Mu ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan dan layakkan hamba-Mu Tuhan untuk mengatakan setiap perkataan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seorang yang selalu bersemangat, seorang yang selalu senang, yang wajahnya selalu ceria, yang wajahnya selalu bersukacita dan menunjukkan satu sikap yang antusias dalam hidupnya, pasti kita semua senang. Betul ya? Dibanding melihat orang yang muram, merengut, ya, ditegur juga enggak tersenyum, ya kan? Wajahnya seperti orang yang habis minuman keras, matanya merah, ya kayak orang yang sama sekali tidak bersahabat. Pasti kita merasa tidak menyukai atau kita merasa rikuh ketika menegur atau ketika kita bersapa dengan orang yang seperti itu. Nah oleh karena itu saudara, firman Tuhan hari ini nyalakan api semangat pelayanmu. Nah ini menjadi satu yang luar biasa. Walaupun kondisi, ya kita sekarang bicara kondisi, memang kondisi kita lebih baik di waktu bulan-bulan yang lalu. Dan kita bisa berkumpul, ini menggambarkan kondisi kita memang cukup sangat amat baik. Ketika kita berbicara kondisi, kadang itu mempengaruhi. Banyak orang itu bersemangat karena ada pengaruh yang dia alami. Karena ada keadaan baik. Ya. Anak-anak muda kalau cintanya diterima bersemangat. Kan gitu ya. Tapi kalau cintanya ditolak jangan berkata dukun bertindak. Ya jangan ya. Kan begitu. Apalagi ibu-ibu. Kalau semuanya kondisinya baik, ekonominya lancar, pasti semuanya bersemangat, bersukacita, berbahagia. Walaupun keadaan sekarang ini kemungkinan besar membuat kita tidak merasa bahagia, kadang takut, cemas dan sebagainya. Apalagi ekonominya seret, ya, uangnya cupet, ya pasti sirai mumet, ya kan gitu. Namun saudara kita bersemangat. Nah semangat ini menjadi satu kondisi yang sangat luar biasa sekali untuk kita mengalahkan dari segala apapun. Rupanya Tuhan Yesus mengatakan semangat itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Yang pertama, kita melihat kunci supaya kita beroleh kehidupan yang semangat adalah berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Coba sudah lihat dalam Lukas tadi, pasal 14 ayat 22 ayat 25 sampai 26. Apa yang dikatakan di sana? Banyak orang turut berjalan bersama Yesus. Yesus menoleh dan berkata kepada mereka,
Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Dalam kata lain di situ juga dikatakan, barang siapa orang-orang yang tidak membenci saudaranya dalam mengikut aku, berarti dia tidak layak bagiku. Rupanya Tuhan Yesus mengatakan ini bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak mengasihi keluarganya, untuk tidak mengasihi suami, istri, dan anak-anaknya. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan satu prioritas. Tuhan Yesus sedang mengajarkan satu hal di mana kita harus berfokus. Tuhan Yesus ingin mengajarkan apakah kita bisa meninggalkan yang terpenting dari segala yang terpenting untuk mengikut Tuhan. Kalau anak-anak muda pas pelayanan pacarnya ngejak jalan-jalan gimana? Pilih jalan-jalan atau pelayanan. Nah, kan gitu ya. Mungkin anak-anak muda akan menjawab menurut hati mereka masing-masing. Bagi kita semua, bagaimana ketika kita sedang ingin melakukan buat Tuhan, tetapi ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Apakah kita memilih hal-hal itu atau kita memilih Tuhan? Rupanya pertanyaan ini yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa ketika engkau mengikut aku sebagai muridku, ketika engkau mengikut aku sebagai anak-anakku, ketika engkau menjadi hamba-hambaku, salah satu yang harus engkau pilih adalah prioritas. Dia punya keluarga, dia punya anak dan sebagainya. Artinya ketika Tuhan mengatakan di situ, Tuhan sedang mengatakan apakah kita bisa meninggalkan yang terpenting dari segala yang terpenting untuk Tuhan. Namun ini orang itu kan, kalau Tuhan itu kan adanya iya dan tidak, kan begitu ya. Tapi manusia iya bisa dan tidak, gitu ya. Ada tiga. Makanya kalau disuruh minta pelayanan, Mas pelayan ya, karena ada jadwal janji dengan pacarnya. Wah kalau hari ini nggak bisa, besok ya kan begitu. Jadi ada tiga. Nah rupanya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengatakan kalau engkau ingin mengikut aku, bahkan juga dikatakan nyawamu pun ya harus berani engkau serahkan. Dan rupanya ini satu hal yang berat. Ini sedang mengatakan satu prioritas bahwa mengikut Tuhan itu harus betul-betul fokus kepada Tuhan. Harus betul-betul fokus kepada Allah. Harus betul-betul fokus kepada Tuhan sebagai juru selamat itu. Jangan pernah ragu. Ini berkata tentang loyalitas, ini berkata tentang sikap, ini berkata tentang penghargaan kita terhadap Tuhan sebagai Allah yang sungguh-sungguh mampu melakukan segala hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga ayat ini mengatakan kalau engkau ingin mengikut aku, engkau harus siap meninggalkan segala yang terpenting dalam hidupmu. Bahkan dikatakan di sini memang keluargamu. Banyak sekarang orang yang mengikut Tuhan itu terhalang oleh karena keluarganya sendiri. Apalagi kalau keluarganya berbeda dengan imannya. Itu menjadi penghalang. Nah, Yesus mengatakan di sini bahwa ketika engkau ingin mengikut Tuhan, ketika engkau ingin mengikut aku, ketika engkau ingin mengikut aku menjadi pribadi yang betul-betul mengikut aku, yang pertama adalah engkau harus benar-benar berfokus, engkau harus benar-benar memutuskan bahwa engkau adalah pilihanku. Tidak ada pilihan yang lain. Makanya dalam ke-10 hukum, betul, jangan ada Allah lain di hadapan. Jadi yang pertama untuk kita bisa selalu bersemangat dalam hidup ini, pilihlah Tuhan sebagai pilihan nomor 1 dalam hidup kita. Lalu yang kedua saudara, apa yang dikatakan? Mengikut Tuhan itu tidaklah gampang. Ingatlah yang diundang akan menikmati makanan pesta saya ini. Akhirnya banyak orang yang terpanggil namun sedikit yang terpilih dalam ayat yang lain ya. Nah, kalau kita melihat di sini berapa banyak orang yang gagal menjadi pengikut Tuhan. Berapa banyak orang yang percuma dalam mengikut Tuhan.
Berapa banyak orang yang dahulu sudah setia, sekarang tidak setia. Berapa banyak orang yang dahulu menunjukkan sikap imannya yang baik, tetapi sekarang sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan dikatakan di situ, kalau engkau mengikut aku, pikulah salib. Salib itu menandakan satu beban yang berat. Karena orang yang disalib itu harus memikul salibnya sendiri sampai di tempat penyalipan. Jadi salib itu juga adalah gambaran dari hukuman yang sangat berat sekali. Nah, Tuhan mengatakan orang yang mengikutku harus betul-betul memikul salib. Salib memang satu hal yang menggambarkan satu yang berat. Artinya saudara, mengikut Tuhan itu tidaklah gampang, tidaklah mudah, tidaklah segampang seperti yang dibayangkan. Ya kita pikir wah ini ada pandemik, ibadah libur, ya kan nggak bisa ya. Ada Zoom ya kan tiap ibadah. Ya kan gitu ya. Kita yang gaptek wahnya belajar bagaimana sih bisa Zoom ya kan. Pemasukannya yang tadinya tidak memikirkan internet, akhirnya masang internet. Karena apa? Karena satu, mengikut Tuhan itu harus pikul salib. Kan begitu. Ya kita yang biasanya kumpul, pengen berkumpul untuk berdoa bersama, dipisahkan hanya dari udara dengan Zoom. Dan kita mengikutinya. Mengapa saudara? Karena memikul salib. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Tantangan yang harus kita hadapi. Bukan hanya itu satu persoalan yang ringan. Namun di saat kita menghadapi kondisi yang berat, di saat kita ditolak, di saat kita tidak lagi dianggap sebagai orang yang baik di lingkungan kita karena kita Kristen, sekalipun kita sudah menunjukkan senyum, sekalipun kita sudah menunjukkan hal-hal yang baik, apakah kita tetap menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan? Makanya ayat yang terakhir tadi, kalau garam itu sudah tidak ada asinnya lagi, untuk apa? Rupanya Tuhan sedang mengatakan di saat engkau mengikut Tuhan dalam kondisi pribadi yang tidak pernah kehilangan kasihmu kepada Kristus, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, pada waktu engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang luar biasa, hendaklah engkau tunjukkan imanmu itu sebagai orang Kristen yang tidak akan pernah menjadi tawar. Wah ini luar biasa sekali saudara. Ini satu tantangan ketika kita mengikut Tuhan itu tidaklah gampang. Makanya firman Tuhan ini mengatakan kalau engkau betul-betul ingin mengikut Tuhan dengan serius, digambarkan sebagai seorang yang apa? Mau bangun. Dia berhitung dulu. Jangan-jangan sampai dia nanti bisa bangun tidak bisa menyelesaikan karena salah hitungan. Dia duduk dulu. Dia merenung dulu. Ya. Apa ya yang akan saya programkan supaya nanti ini selesai. Lalu seperti orang yang berperang. Kalau memang musuhnya banyak, kenapa harus dilanjutkan? Pasti kalah. Sehingga harus ada cara berdamai saja. Nah rupanya Tuhan memberikan satu hal tersebut adalah hendaklah ketika kita mengikut Yesus itu bukan sekedar mengikut. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar jadi Kristen. Bukan sekedar saya hanya menjadi orang yang disebut dengan pengikut Kristus saja. Tidak saudara. Tetapi di sini Tuhan inginkan lebih daripada itu. Tuhan inginkan kita lebih daripada sekedar kita menjadi Kristen. Tetapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berdampak. Menjadi orang Kristen yang dirasakan dalam sikap hidup kita. Itulah yang disebut pikul salib. Hanya yang ya kita seringkali yang dicari dalam kehidupan kita seringkali yang jelek-jelek. Ya. Yang baik itu sewadah wajar. Kalau orang percaya, orang Kristen itu pasti selalu memberi yang terbaik. Tidak boleh memberikan yang terjelek. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, pikirkan itu. Pada waktu engkau menjadi muridku, pada waktu engkau ingin menjadi alatku, engkau pikirkan. Jangan sampai engkau berhenti di tengah jalan, undur karena engkau kecewa. Ternyata mengikut aku itu berat. Ini sama dengan anak muda itu ya, yang kaya itu datang. Tuhan, aku ingin mengikut engkau.
Oh bagus, luar biasa. Ya, waktu apakah engkau sudah setia? Oh, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberi, saya sudah lakukan apapun. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu ingin sempurna, ikut aku hanya satu. Pulanglah, juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Pemuda itu enggak jadi ikut, saudara. Pemuda itu enggak jadi ikut. Lalu dia pulang dengan tertunduk karena banyak hartanya. Itu hanya gambaran, itu hanya satu contoh, saudara. Artinya ketika kita mau pikul salib itu berat. Walaupun kita sudah Zoom di rumah, kadang masih ada kendala, ya kan? Ada kendala. Anaknya ya, walah ibadah Zoom aja kok santai mak, gitu ya. Mama sudah darah tingginya udah naik, bangunin, anak yang satu tidur, dibangun, anak yang satunya lagi tidur, ya kan? Ternyata enggak gampang. Mikul salib itu enggak gampang. Ya. Enggak gampang sekali. Dan rupanya disinilah mengapa para murid itu akhirnya menjadi pribadi yang mengikut Tuhan. Bahkan di antara mereka harus mati seperti Kristus karena pribadi yang sudah diubahkan. Karena pribadi yang sudah sadar, aku ini adalah murid Tuhan. Bukan karena dipengaruhi oleh keluarga istrinya, suaminya, bukan dipengaruhi oleh pacarnya, bukan dipengaruhi oleh orang lain, tetapi aku ini loh pengikut Kristus secara mandiri. Dia mengubah hidupnya, dia mengubah prinsipnya untuk menjadi pribadi yang ikut Tuhan, apapun tantangannya. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus nggak pernah dapat dipengaruhi tentang imannya dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, mereka berkarya bagi Kristus. Wah, luar biasa ya. Iman yang tidak pernah luntur, iman yang dikatakan apa? Yang bukan banglon ya. Ya, kalau hitam jadi hitam, kalau hijau jadi hijau, kalau kuning jadi hijau, ada jadi kuning, tidak. Tetapi iman dalam kondisi apapun tetap menjadi pribadi, tetap menjadi garam yang selalu asin dimanapun. Saya senang dengan Sakius. Ya, Sakius orang pendek ya, kecil buah dunia, memanjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Nah itu pujian itu bukan hanya sekedar untuk menghafal anak-anak terkenal dengan Sakius, tetapi bagaimana Sakius ingin berusaha menjadi pengikut Tuhan sampai segala sesuatu dilakukan, sampai dia naik pohon ara untuk melihat siapa Yesus itu. Bahkan Yesus akhirnya datang, Sakius turunlah, aku akan mampir ke rumahmu. Dalam semalam Tuhan Yesus ber-KKR, memberikan nasihat kepada Sakius, sehingga dia mengambil satu keputusan yang luar biasa. Tuhan, 1/3 dari hartaku akan kupersembahkan kepadamu. Dan kalau ada orang miskin yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Firman sudah mengubah hidupnya, pribadinya, sehingga dia menjadi seorang yang berani memutuskan untuk Tuhan. Jadi rupanya ketika Tuhan mengatakan kepada para murid itu, mengikut aku itu enggak gampang, mengikut aku itu berat. Engkau harus perhitungkan. Engkau harus betul-betul lihat apakah engkau mampu mengikut Tuhan itu sampai air mata. Ya, sampai segala sesuatu itu harus tercucur buat kita sampai akhirnya kita didapatkan setia. Enak ya. Pada akhirnya kita dapatkan apa itu? Lagu itu setia. Sampai akhirnya Tuhan mendapatkan kesetiaan kita itu. Kemenangan. Nah inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mengatakan kepada murid-muridnya, mengikut aku itu tidak gampang, mengikut aku itu perlu proses yang luar biasa, mengikut aku itu bukan sekedar aku menjadi pengikut Kristus, tetapi bagaimana firman itu mengubah hidup kita, firman itu akhirnya menyentarakan kita dengan Allah, itu serupa, segambar. Sehingga di mana-mana kita tidak membuat Allah itu dipermalukan, tapi di mana kita berada membuat Allah itu dimuliakan. Rupanya syarat mengikut Tuhan itu luar biasa, berat sekali. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Dikatakan di sana. Dikatakan di sana bahwa mengikut Tuhan itu ada harga yang mahal. Ya. Mahal ya. Makasih Pak Adam. Pak Adam ini teman baik saya.
juga Mbak Opi dan suaminya. Suaminya ini dari Korea ini saudara. Jadi kalau yang mau belajar bahasa Korea, nah ya silakan ya. Saya punya banyak kenalan orang Korea, tetapi saya tidak bisa ngomong Korea, Pak. Ya. Dari jauh, dari Bogor, ikut ibadah. Pasti ada harga yang dibayar. Mungkin juga ada harga yang saudara sekarang ini harus bayar untuk mengikut Tuhan. Semua bertanya, Pak kapan ibadah? Gitu ya. Wah saya seneng ya. Akhirnya hari ini kita bisa ibadah. Ini Pak Kos ini sekarang kan rumahnya agak di luar negeri, jauh sekarang. Ya, tapi datang, wah seneng saya. Akhirnya kita bisa bertemu yang tadinya hanya bertatap muka, ya kan? Kita bisa bertemu dari jauh, semuanya bisa berkumpul. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin juga kengerian bagi kita untuk hadir sekarang ini. Ya, kengerian bagi kita untuk berkumpul. Kengerian bagi kita. Tetapi saudara, Tuhan mengatakan ada harga yang harus dibayar. Rupanya ketika saya melihat di sini Tuhan mengatakan begitu indah. Kalau kita melihat Matius 19 ayat 29 berkata, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki, atau perempuannya, atau ibu, bapak, atau anak-anaknya, atau ladangnya karena aku, orang itu akan menerima kembali 100 kali lipat, dan ia akan menerima juga hidup yang sejati dan kekal. Indah ya. Artinya Tuhan mengatakan, nggak seberapa kok apa yang kita cari di dunia ini, kalau sampai kita meninggalkan Tuhan, itu rugi. Nggak seberapa kok uang yang kita kumpulkan di dunia ini, kalau sampai akhirnya uang itu menggeserkan iman kita kepada Tuhan, sampai kita meninggalkan Dia, rugi kita. Karena apa saudara? Uang kita nggak bisa membeli kerajaan surga. Amin. Uang kita nggak bisa membeli apa yang indah kerajaan surga itu, nggak bisa. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau seorang yang sudah meninggalkan yang prioritas dalam hidupnya dan selalu memberikan prioritas hidupnya buat Tuhan. Pada waktu dia harus bekerja, dia bekerja. Pada waktu dia harus beribadah, dia beribadah. Pada waktu dia harus bekerja, dia bekerja. Pada waktu dia melayani, harus melayani. Dia sudah memprioritaskan hidupnya. Dan Tuhan memberikan apa? Kembali 100 kali lipat. Artinya keindahan yang luar biasa, yang tiada tara. Itu sama seperti agen asuransi. Agen asuransi itu kan paling ya, nanti kalau ikut Pak, ya, nanti kalau Bapak, pasti ngomongkan mati kan, nanti kalau Bapak mati, keturunannya dapat Pak. Kan begitu ya, untuk ngeden-ngedeni, untuk nakut-nakuti. Tapi hanya ikut 10 tahun, tapi kan dapatnya sebatas. Kalau ikut 20 tahun, ikutnya juga terbatas. Tetapi saudara, ketika kita asuransikan hidup kita buat Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan yang terbatas buat kita. Amin. Ketika kita asuransikan yang terbaik hidup kita buat Tuhan, Tuhan telah memberikan yang tidak terbatas. Sehingga dikatakan di sana, hidup yang sejati dan hidup yang kekal. Saya selalu mengatakan, berikanlah, mumpung hidup kita itu di masa keemasan. Masa di keemasan itu tangan masih bisa bekerja, mata masih bisa melihat, kaki masih bisa berjalan, mulut masih bisa bicara, pikiran masih berjalan, semuanya dalam keadaan baik. Itu keemasan, Ton. Itu masa keemasan yang kita bisa persembahkan buat Tuhan. Sehingga dalam Roma 12 ayat 1 berkata apa? Hendaklah engkau persembahkan yang baik, yang kudus, dan yang mulia. Bukan pada waktu nanti kita sudah nggak bisa apa-apa ya. Kaki kita sudah nggak bisa berjalan dengan lurus. Mulut kita sudah nggak ngomong dengan baik, lalu kita minta pujian istimewa, lah semua pada ketawa. Begitu kan? Mumpung sekarang saudara bisa mau nyanyi, nyanyilah buat Tuhan. Amin. Mumpung saudara masih bisa berjalan, lakukanlah berjalan buat Tuhan. Mumpung tangan saudara bisa bekerja buat Tuhan, bekerjalah. Itu masa kemasan. Sehingga pada waktu saatnya nanti, ketika sudah tidak berdaya lagi, kita sudah merasakan Tuhan, aku sudah mempersembahkan masa keemasanku buat engkau. Masa yang terbaikku buat engkau. Sehingga kita puas. Nah saudara, inilah yang dikatakan mengikut Tuhan. Itu ada harga yang harus kita bayar. Oleh karena itu, mari kita mengandalkan Tuhan. Ya. Pemazmur mengatakan begitu indah. Ada orang yang mengandalkan kereta perangnya. Ada pula yang mengandalkan kudanya.
Tetapi pemasmur mengatakan, tetapi kita mengandalkan kuasa Tuhan, Allah kita. Itu Daud. Pada waktu Daud mengalahkan Goliat, dia dikasih oleh Saul pakaian perang. Selain pakaiannya kegedean, keberatan. Ya, sehingga dia copot pakaiannya itu. Semua orang khawatir. Padahal Goliat memakai pakaian lengkap. Tombaknya Goliat itu diangkat dua orang. Ya. Tetapi Daud, aku datang atas nama Tuhan. Aku datang mengandalkan Tuhan. Dengan batu yang kecil, merobohkan raksasa besar itu. Luar biasa. Sehingga dia mengatakan, jangan mengandalkan kekuatan perang kita yang hebat. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan apa yang kita punyai. Tetapi andalkanlah Tuhan kita punya kuasa. Nah inilah yang selalu membuat kita semangat untuk mengikut Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nyalakan terus api semangat kita dalam melayani dan mengikut Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus kita bayar. Tetapi teruslah menjadi pribadi yang setia. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Boleh jemaat Tuhan yang ada di rumah berdiri juga. Kita akan menyanyikan pujian undangan. Nanti ada waktu doa untuk saudara berdoa. Singer, Silvi dan juga Mbak Intan akan menyanyikan, main musik. Mas Brian, Mas Rino, dan Mas Alvin akan memainkan lagunya. Silakan kita akan memuji Tuhan ini dan kita mengambil sikap. Silakan baik saudara yang di sini berdoa dan yang di rumah juga berdoa. Singer akan menyanyikan dengan lembut dan musik juga akan mengiringi. Silakan saudara berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Mintalah kepada Tuhan. Singer akan menyanyikan pujian ini. Mungkin lama kita tidak merefleksi diri kita. Mungkin lama kita tidak duduk diam melihat keberadaan diri kita. Sejauh manakah kita mengikut Tuhan? Hari ini saudara, mari kita akan merenungkan. Hari ini saudara kita akan membuka hati dan pikiran kita buat Tuhan.
supaya hari ini kita menemukan sukacita yang luar biasa. Dan kita akan terus bertahan untuk menjadi pengikut Tuhan dan menjadi hambanya yang setia. Berdoalah. Bersama-sama kita akan pujikan. Sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman ini bukan hanya kami dengar, tetapi mengubah hidup kami. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang hari ini beribadah di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan menjamah mereka. Kalau memang ada persoalan, kalau memang ada beban berat, Tuhan angkat semuanya. Biarlah mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah mereka juga akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi garam, yang selalu asin, yang menjadi terang, yang tidak akan pernah redup dimanapun. Ketika mereka berada di tempat kerjaan, ketika mereka berada di tetangga kanan kiri mereka, ketika mereka berada dimanapun, biarlah mereka tetap menunjukkan kualitas iman sebagai pengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati semua jemaat-Mu, pimpinlah mereka, beri kesehatan, kekuatan, sertai mereka dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, kiranya kasih-Nya akan melimpah tercurah atas saudara. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan-mu, diberkati engkau dalam usaha-mu, diberkatilah engkau dengan keluarga-mu dan anak-anak-mu, diberkatilah engkau dengan segala persediaan makanan minuman yang ada di rumah-mu dengan melimpah ruah, diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik, diberkatilah dengan kesehatan-mu, diberkatilah engkau dengan masa depan anak-anak-mu, diberkatilah engkau sehingga engkau tidak kurang satu apapun dalam tempat makanan yang ada di rumah-mu dengan melimpah penuh dengan persediaan. Kiranya berkat-berkat ini akan tercurah atas saudara dan saudara angkat menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya, baik Bapak Ibu yang berada di ruangan ibadah ini maupun juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Kita mulai ibadah online di minggu ini. Silakan untuk minggu berikutnya kalau Bapak Ibu mau ibadah secara offline, silakan untuk menyesuaikan diri. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Amin.